Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nafikri Nafiatun Amanah dengan NIM 2011290024, mata kuliah media pembelajaran Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang laporan perjalanan. Jika masih banyak yang belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Laporan perjalanan. Adapun pengertian dari laporan perjalanan itu sendiri adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan perjalanan atau suatu kunjungan untuk maksud profesional. Umumnya, laporan perjalanan ini memang dibuat untuk kepentingan profesional. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa saja sih struktur dari laporan perjalanan. Nah, struktur dari laporan perjalanan ini ada 8 ya. Yang pertama, latar belakang perjalanan. Yang kedua, maksud dan tujuan perjalanan. Yang ketiga, manfaat perjalanan. Yang keempat, jadwal dan tempat perjalanan. Yang kelima, alur dan hasil perjalanan. Yang keenam, rincian biaya. Yang ketujuh, penutup, dan yang terakhir yaitu lampiran. Kalian mau tidak? Saya bagikan sebuah tips-tips untuk membuat laporan perjalanan. Jika mau, mari kita simak. Adapun tips-tips untuk membuat laporan perjalanan yaitu yang pertama, buat rancangan perjalanan dan laporan perjalanan sejak awal agar tidak ada yang tertinggal atau laporan itu tidak jelas. Yang kedua, buat jadwal yang lengkap. Yang ketiga, manfaatkan teknologi digital sebaik mungkin. Yang keempat, buat sespesifik mungkin. Yang kelima, manfaatkan waktu dengan bijak. Yang keenam, teliti. Nah, teliti ini sangat begitu penting ya teman-teman. Yang ketujuh, pentingnya masukan. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu jangan menunda membuat laporan perjalanan. Oke, di sini saya akan membuatkan contoh laporan perjalanan. Nah, jadi saya pernah membuat suatu laporan perjalanan. Ini mungkin sudah sangat telat ya. Soalnya laporan perjalanan itu sudah dari kelas 2 MA atau madrasah aliyah. Baiklah, di sini saya akan membagikan contohnya dengan judul Laporan Perjalanan Wisata Tur Pagar Alam Sumatera Selatan MA Jalhaq 2019. Nah, kita di sini akan membuat latar belakang. Siapa sih yang tidak kenal dengan pagar alam? Ya, Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan dan berjarak 298 km dari Kota Palembang. Wilayah Kota Pagar Alam berbatasan dengan Kabupaten Lahad di sebelah utara, barat, dan timur, Kabupaten Muara Enim di sebelah timur, dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Adapun studi tour yang dilaksanakan oleh MA Jalhaq merupakan agenda rutin yang akan kami lakukan 2 tahun sekali. Yang mengikutinya hanyalah kelas 1 dan 2 madrasah aliyah. Kemudian dalam kegiatan ini diwajibkan membuat sebuah laporan perjalanan selama di sana. Adapun tempat-tempat yang akan kami kunjungi ialah yang pertama yaitu kebun teh. Yang kedua, Dempo Park. Yang ketiga, air terjun Cukup Embun. Yang keempat, Tangga 2001.
Yang kelima, rumah batu peninggalan zaman purba dan pasar pagar alam. Nah, kita di sini akan membuat sebuah tujuan. Adapun tujuan dari study tour ini yaitu yang pertama mengetahui sisi istimewa dari Kota Pagar Alam, yang kedua sarana pengenalan budaya, yang ketiga belajar langsung ke alam atau ke lapangan, yang keempat ajang rekreasi rutinitas 2 tahun sekali MA JLHAK. Nah, waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Senin 25 Februari 2019 hingga hari Rabu 27 Februari 2019. Tujuan lokasi ya Pagar Alam. Nah, selanjutnya peserta yang mengikuti wisata tour Pagar Alam, yaitu kegiatan wisata study tour ini diikuti oleh siswa MA JLHAK Bengkulu kelas 1 dan 2. Rincian biayanya yaitu biaya yang harus dipersiapkan siswa sebesar Rp600.000. Sumber dana ini berasal dari masing-masing siswa. Jumlah biaya tersebut mencakup transportasi, harga tiket, konsumsi, dan villa. Nah, kita akan membuat laporan perjalanan. Oke, rombongan siswa MA JLHAK Bengkulu mengadakan sebuah study tour atau hiburan serta belajar dengan alam. Dilaksanakan pada 25 Februari 2019, 3 hari 2 malam sampai 27 Februari 2019. Kami menaiki bus yang kami pesan dari Pagar Alam dan ditemani para guru beserta pengawas pondok pesantren Salafiyah Sunan Talibasya. Kebetulan kami sekolah sekaligus mondok di sana. Rombongan berangkat jam 9 pagi dan memerlukan waktu tempuh 8 jam dan sampai di lokasi penginapan pukul 3 sore. Menjelang malam kami bisa menikmati pemandangan kawasan kebun teh. Kebetulan kami tinggal di villa yang sekelilingnya adalah kebun teh. Gemerlapnya lampu bagaikan bintang yang ada di langit sempat kami abadikan sebentar. Namun tak lama hujan mendera, kabut tebal menutupi lereng gunung. Dalam pertemuan malam ini kami mengadakan pensi karena sebelumnya memang sudah dibagi beberapa kelompok. Kami juga harus menampilkan sebuah karya serta yel-yel. Nah, setelah acara selesai dan ditutup dengan makan malam, kami memutuskan untuk kembali ke penginapan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Kabut mendung serta gerimis membuat pemandangan sekeliling tidak terlihat dengan jelas. Pagi harinya, kami mulai dengan jogging mengelilingi kebun teh. Sangat dingin, namun tak menyurutkan niat kami untuk tetap mengelilingi dan menikmati pemandangan kebun teh meski masih berkabut. Kebetulan hari itu hari Selasa, sehingga kami sering sekali menjumpai siswa yang hilir mudik dan berangkat sekolah dan para pekerja memetik kebun teh. Setelah kami puas, kami kembali ke villa untuk sarapan dan siap-siap berangkat tur ke beberapa lokasi seperti Dempo Park, Air Terjun Cukup Embun, Tangga 2001, serta pada malam harinya kami mampir ke Pasar Pagar Alam. Nah, objek tour and study to Pagar Alam. Banyak objek wisata yang kami kunjungi dalam study tour di hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, meliputi 4 tempat yaitu Dempo Park, Air Terjun Cukup Embun, Tangga 2001, dan Pasar Pagar Alam. Setiap tempatnya mempunyai cerita masing-masing dan begitu menarik. Diawali dengan Dempo Park. Dempo Park adalah sebuah taman wisata yang terletak di kaki Gunung Dempo, tepatnya 1.800 meter di atas permukaan laut dengan cuaca yang sangat cerah. Berwisata di sini bagaikan membersihkan paru-paru secara gratis. Bagaimana tidak? Udara sejuk di sini membuat pernafasan kamu terasa menyegarkan. Selain itu, suasana di sini juga dapat menghilangkan kepenatan yang kita lakukan dari aktivitas sehari-hari. Setelah dari Dempo Park, kami menuju Air Terjun Cukup Embun. Di
Dinamakan Cukup Embun karena terdapat cipratan air yang sangat halus menyerupai embun. Setelah puas bermain air, kami memutuskan untuk istirahat dan sholat serta makan siang di Tangga 2001. Di sana terdapat spot bermain seperti motor ATV dan sepeda gantung. Saat malam hari, tiba di lokasi yang terakhir yang akan kami kunjungi di hari itu, yaitu Pasar Pagar Alam, untuk istirahat makan serta berburu oleh-oleh khas Pagar Alam. Terdapat banyak sekali jajanan mulai dari makanan ringan, teh, kopi, aksesoris, hingga baju yang bernuansa Pagar Alam, entah itu dari tulisan sampai gambar, dan rata-rata masyarakat yang kami temui berasal dari suku Jawa, tapi lebih mendominasi warga asli Pagar Alam. Lanjut keesokan harinya, kami seperti biasa melakukan rutinitas pagi, seperti jogging dan sarapan. Setelahnya, kami bersiap untuk melanjutkan tur sekaligus pulang kembali ke Bengkulu. Namun sebelum pulang, ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi terlebih dahulu, yaitu peninggalan sejarah Rumah Batu, atau bisa juga disebut dengan peninggalan purba. Dan menurut cerita setempat, Rumah Batu itu dihuni oleh manusia pada zaman dahulu kala, bisa dikatakan manusia purba, karena terdapat gambaran serta tulisan yang terukir di dinding batunya. Dan menurut warga setempat juga, Rumah Batu itu ditemukan oleh mereka saat tengah bermain waktu masih kecil. Tak jauh dari sana, tepatnya di tengah persawahan, terdapat sebuah patung yang diyakini sebagai perempuan dan laki-laki yang dililit oleh seekor ular besar karena telah berbuat zina serta dikutuk menjadi batu. Dan selanjutnya kami juga berkunjung ke air terjun Cukup Mangkok. Namun sayangnya saat itu sedang musim hujan, jadi di sana tengah banjir besar sehingga kami tidak bisa melihat pemandangan di air terjun Cukup Mangkok. Dalam perjalanan pulang, kami sempat mampir di sebuah tempat yang terdapat banyak sekali jajanan khas, tempatnya di Kepayang, untuk membeli oleh-oleh khas Kepayang. Perjalanan pulang dari Pagar Alam ke Bengkulu membutuhkan waktu lebih banyak, dari jam 10 pagi dan sampai lagi ke Bengkulu sekitar jam 9 malam. Setelah itu kami memutuskan untuk bersih-bersih dan langsung istirahat, karena keesokan harinya kami akan lanjut untuk sekolah dan menyiapkan laporan perjalanan. Nah, penutup. Jadi, kesimpulannya adalah setelah melakukan sebuah perjalanan atau study tour to Pagar Alam Sumatera Selatan, maka kami akan merasakan bahwa perjalanan kami ini sangat begitu mengesankan, berkesempatan untuk melihat budaya, tempat wisata, serta sejarah yang masih tersimpan apik di Pagar Alam Sumatera Selatan. Dengan demikian, kami begitu kagum dengan apa yang kita punya dan bangga karena kami tinggal di Indonesia. Dan saran, kami berharap perjalanan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat banyak yang kita dapatkan sehingga bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih atas berbagi keragaman guna menambah pengetahuan dan pengalaman. Adapun lampiran yang terakhir yaitu sesi foto, ada yang di depan hotel, dalam villa saat kami malam sedang berkumpul pensi, air terjun Cukup Embun, Tempo Park, Rumah Batu, Tangga 2001, dan Cukup Mangkok. Baiklah, itulah tadi sebuah rincian dari laporan perjalanan. Terima kasih, salam Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi